A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah, dan ada yang spesial hari ini. Kita kedatangan ada Ustadz Irfan Rizky. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, ya Masya Allah, yang namanya manusia itu tempatnya dosa. Benar gak Ustadz? Ada lagu gimana? Biasanya jangan suruh aku nyanyi pagi-pagi lah. Nasi Daria biasanya udah hafal. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertakwa pada Tuhannya. Masya Allah. Masih ada panjangannya. Masih ada panjangannya lagi. Nah tapi gini ya, buat jamaah Islam itu Indah, yang namanya umur ini semakin bertambah, nggak mungkin semakin berkurang ya kan, dari 17 tahun ke 16 tahun, tahun depan nggak mungkin, pasti 18 gitu ya. Dan ini berarti banyak orang juga yang mulai berubah sifatnya. Wah, udah nggak orang bilang udah nggak bandel lagi. Apakah ini salah satu signal-signal orang ini segera bertobat? Wah, pertanyaannya, signal yang Allah berikan kepada kita tuh apa sih sebenarnya? Signal itu sinyal sama. Iya juga sih. Mulut siapa? Ya, hari ini kita bahas tema yang luar biasa nih jemaah. Temanya adalah, tahu nggak sih ini sinyal-sinyal untuk taubat loh. Wah, nah ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, sama-sama ya. Banyak mungkin jamaah yang sekarang merasakan tadinya sehat, terus sekarang tiba-tiba kok sering banget sakit ya. Sering banget mungkin ada penyakit-penyakit yang berat. Bahkan ada orang yang tadinya sehat tiba-tiba didiagnosa penyakitnya berat banget. Allahu Akbar. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ada yang bilang itu katanya signal untuk bertaubat. Pertanyaannya, emang bener Allah itu bisa mengasih arti bahwa kita sakit itu adalah signal-signal supaya kita taubat? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Maulana, Ustaz Irfan, Ustaz serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang telah berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang falah. Subhanallah, kalau dikatakan apakah sakit itu termasuk sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang nabinya yang ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub bukan hanya ditimpa penyakit, tapi Nabi Ayyub diambil hartanya, diambil jabatannya, diambil kedudukannya, diambil anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah itu mengurangi taatnya Nabi Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru Nabi Ayyub alaihi salam tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ditanyakan apakah sakit itu sinyal untuk bertaubat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya bahwasanya seseorang diterima taubatnya sampai nyawa tersebut tiba di kerongkongannya. Berarti ketika ada orang yang sakit parah, Allah masih menunggu taubatnya. Ketika ada orang sedang ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan mendapatkan sakit yang kronis mungkin, yang parah mungkin, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, Allah masih menunggu taubatnya. Berarti sakit itu adalah sinyal untuk bertobat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sakit itu adalah ujian dari Allah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. Sakit itu agar orang bersabar, tapi kadangkala sakit itu juga agar orang bersyukur. Ada seorang orang tua jatuh pingsan, kemudian dibawa masuk ke rumah sakit. Ketika dia dirawat di rumah sakit, diberikan tabung oksigen oleh rumah sakit. Setelah seharian diberikan tabung oksigen, akhirnya tibalah dia harus membayar daripada oksigen tersebut. Ketika harus membayarnya, jatuh air matanya, menetes air matanya. Pihak rumah sakit bertanya kepada sang kakek tadi, "Wahai kakek, tidak usah bersedih kalau engkau tidak punya uang. Insya Allah akan di-cover oleh rumah sakit ataupun dermawan yang ada di sini. Sudah, tenang aja." Kata kakek tersebut, "Apakah kalian tidak mengenal saya? Bukan saya tidak bisa membayarnya, saya sanggup membayarnya. Saya menangis karena usia saya 80 tahun. Tidak pernah saya bayar oksigen sehari pun. Hari ini baru sedikit kalian oksigen berikan kepada saya sudah harus membayar. Allah 80 tahun saya hidup, tidak pernah saya membayarnya." Berarti sakit itu adalah ajang bersabar, ajang bersyukur, dan ajang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang bilang juga Ustaz Syam, sakit itu bisa menggugurkan dosa, katanya begitu. Dan itu janjinya Nabi SAW ketika orang mampu bersabar ketika sakitnya, mampu bersyukur juga ketika sakitnya, dan mampu kembali kepada Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Jadi yang sakit jangan mengeluh dulu. Masya Allah, luar biasa. Digugurin dosa-dosanya, nanti ketemu Allah dosanya udah habis. Amin ya. Sekarang kita lanjut nih jamaah. Nih Ustadz Maulana izin, ada yang nanya sama saya. Apa itu? Mas Fadli, ini kejadian nih katanya nih. Dibilang itu. Dia ngelihat dirinya sendiri pada saat dia tidur seolah dia kayak mati gitu loh. Nah bahkan ada yang cerita juga bahwa dia melihat dirinya sendiri di kafani. Ih, nah ini pertanyaan merinding ya kalau kayak gini ya. Ya apa namanya? Dia dibilang udah wafat, udah kayaknya segala macam, dia udah dari mana-mana, tiba-tiba dia jalan di tempat gelap, tiba-tiba muncul lagi di tempat terang karena belum waktunya, dibilang gitu. Nah ini apakah itu signal-signal bahwa ini dia diminta untuk bertobat sama Allah atau bagaimana Ustadz Maulana? Baik, Ustaz IR. Wah, luar biasa. Bangga IR. Irfan Rizky. Insinyur, Ustadz Insinyur. Ustaz Sans, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ada Ustaz Irfan Rizky di sini. Berada di studio Islam Indah, merasa aman. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa aman? Di daerahnya, di tempatnya, udaranya kayak seperti ini. Dingin. Rasa aman. Didiamkan dingin. Iya, merasa di Pas kampung. di studio dingin aman ya? Masya Allah. Yang tersiksa itu orang Makassar. Biasa panas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Satu hal buat kita. Yang namanya hidayah itu bisa datang dari mana saja. Salah satu hidayah itu datang dari mana Allah berikan kepada manusia itu lewat hidayah, adanya petunjuk lewat mimpi. Masya Allah. Maka dalam hal ini tidak mungkin orang bisa mimpi kalau tidak tidur. Maka mimpi itu bisa diartikan sesuatu yang memberikan sinyal-sinyal, termasuk sinyal-sinyal taubat. Bukankah mimpi itu ada 3? Mimpi datangnya dari Allah, mimpi datangnya dari setan, dan mimpi yang datangnya karena reaksi tubuh. Kita tidak berbicara di sini tentang mimpi reaksi tubuh. Tidak. Kita tidak berbicara tentang mimpi yang asalnya dari gangguan, godaan, was-was dari setan. Tidak. Tapi kita membahas tentang mimpi yang datangnya dari Allah lewat hidayah untuk memberikan sinyal-sinyal tobat. Salah satu diantaranya adalah adanya mimpi melihat dirinya, saya pinjam kata-kata ini, meninggalkan dunia ini. Dalam hal ini, dalam diwafatkan. Sebagaimana sosok wanita datang kepada Rasulullah dengan mengetuk pintu Rasulullah di tengah malam. Di tengah malam. Datang, lalu Ummul Mukminin Aisyah yang membukakan pintu. Ada apa ini? Saya bermimpi melihat datangnya kiamat. Saya melihat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, dan alhamdulillah saya masuk surga. Tapi aku mencari ibuku, mencari ayahku, dan aku cuma menemukan yakni ayahku dalam surga, tapi ibuku tidak. Lalu singkatnya, walhasil kisah ini sampai pada posisi wanita ini pergi ke surga, pergi ke neraka, maaf, untuk melihat ibunya lagi disiksa dan diselamatkan 2 hal. Apa itu? Selembar kain dan sepotong roti. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa mimpi itu bisa jadi hidayah. Bahkan ada yang namanya mati suri.
melihat dirinya, sampai ya Allah dibawa anjang sana. Anjang sana. Anjang sana itu apa Ustaz? Ya jalan-jalan. Oh iya. Jalan-jalan untuk ke tempat Masya Allah Tabarakallah, disuruh kembali. Oh Masya Dan Allah. ini ada yang mengatakan begini, diberikan kesempatan hidup kedua, maka ini ajang untuk bertobat karena melihat dirinya sudah dimandikan di kafani dan seterusnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi kalau buat masalah mimpi ini nggak bisa mentakwilkan sendiri. Ya. Ada mimpi yang memang datang hidayah dari Allah, ada yang datang dari setan, ada yang memang karena kecapean atau dipikirin terus. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sebelum kita lanjut nih jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau ajak guru-guru kita dan juga jamaah yang ada di rumah ini melihat satu peliharaan yang luar biasa. Sebenarnya bukan peliharaan sih, dia suka datang sendiri. Tapi mau cari yang model kayak gini nih. Ada yang sempat viral, tikus ini ngumpulin uang sampai ratusan ribu rupiah di bawah lemari. Waduh luar biasa. Tikus di mana yang kayak gini ya? Ini tayangan ini silakan. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana langsung mau cari Li, itu di mana dapetnya? Berapa lama dilatihnya? Berapa lama dilatihnya ini Masya Allah. Dan alhamdulillah buat jamaah Islam yang ada di rumah hari ini kita kedatangan ada Ustadz Irfan Rizky, Masya Allah. Ustadz yang lagi rame di sosial media nih Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, mungkin tiba-tiba di rumah kita itu yang biasanya tenang-tenang aja gitu ya, banyak binatang-binatang yang boleh dibilang ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Entah itu kelelawar, ada yang tiba-tiba ular di bawah sofanya. Nah macam-macam lah pokoknya lah. Apakah ini salah satu tandanya bahwa di rumah kita ini atau kita ini di dalam rumah ini banyak mendatangkan dosa-dosa dan diingatkan oleh Allah supaya kita segera bertaubat atau bagaimana? Seperti apa penjelasannya, mohon izin Ustadz Irfan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli, Burunda kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wahai hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap dirinya mereka sendiri, jangan pernah putus asa mencari rahmatnya Allah. Sungguh Allah mengampuni segala dosa. Termasuk Bang Fadli, mohon izin, kadang Allah hadirkan hewan-hewan itu yang datang ke rumah kita berupa ular, cicak, tikus atau apapun. Boleh jadi itu sebagai pertanda diantaranya agar kita segera kembali kepada Allah. Salah satunya menjaga kebersihan, karena Nabi yang mulia bersabda dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Apakah itu juga mencerminkan dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu? Boleh jadi itu iya. Dan itu termasuk bagian daripada pengingat-pengingat sinyal-sinyal Allah agar segera kita kembali kepada Allah. Dan gimana supaya kita peka agar supaya hewan-hewan yang hadir di tengah-tengah rumah kita yang mungkin mengganggu kita, agar bisa bagi kita terus dengan seizin Allah membuat kita sadar sinyal Allah harus kita tangkap. Ingat selalu baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil a'mal. Ayo segera beramal salih. Ayo segera kembali kepada Allah. Kadang sinyal itu datang lewat hewan yang Allah hadirkan di rumah kita, atau bisa seperti yang gurunda kita Ustadz Maulana sampaikan, bisa datang sinyal itu bentuknya apapun. Salah satunya yang barusan gurunda kita sampaikan, kadang orang itu diberi kesempatan hidup yang kedua dengan seizin Allah. Sahabat, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ingat selalu, tidak ada waktu yang paling tepat untuk kita segera pulang ke pangkuan Allah, memperbaiki diri kita, dan terus berbaik sangka kepada Allah bahwa kita akan terus disayang Allah, kecuali waktu terbaik itu adalah bersegera. Waktu terbaik itu adalah sekarang juga. Semoga Allah karuniai kita hati yang lapang. Amin. Untuk bisa berpulang dalam keadaan istiqomah. Amin, sampai husnul khatimah.
Barakallahu fikum. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tapi tadi tuh sampai yang Ustadz itu kenyataan tuh, adik saya habis telepon saya belum lama soalnya. Dia cerita, dia bilang dia sholat di masjid, terus tiba-tiba pas dia mau keluar masjid, sendalnya nggak ada. Dia mau pakai sendal yang lain. Terus tiba-tiba datang ibu saya, jangan pakai itu, pakai ini aja. Ini sendal, mama katanya. Terus ibu saya nggak ngomong apa-apa. Ya udah pulang, belum waktunya katanya gitu. Suruh pulang. Dia pulang jalan kaki, tiba-tiba dia pulang kok makin lama kok nggak jelas di tempatnya, di tempat gelap, gelap semua. Tiba-tiba ketemu orang nggak tempat terang, salah jalan bukan di situ, harus lewat sana tuh, lewat sebelah sana. Pulang tiba-tiba dia pulang itu, dia berdiri di tembus di kamarnya, dia lihat dia lagi tidur lagi terduduk. Dia lagi tidur lagi terduduk, anaknya lagi tidur, istrinya lagi tidur. Itu saya merinding, saya diceritain itu. Dan itu kenyataan. Dia nanya saya, artinya apa? Ya udah saya bilang banyak-banyak taubat sama Allah, saya bilang gitu. Karena memang kita nggak pernah tahu, ya kan? Mungkin Allah mengingatkan kita bahwa kita ini harus lebih baik lagi menjadi orang lebih baik. Aduh, Masya Allah, ini jamaah luar biasa ya tema kita pagi hari ini. Tapi dari tadi saya perhatiin ini video ini, ya ampun, ini kebayang gak sih? Kalau ada sama kakak di rumah begini ribut terus pasang kepala saya ini. Ya Allah. Anak-anak berantem di rumah? Bukan, saya lagi ngeliat ini Ustadz, video. Saya mau nanya justru, apakah kalau misalnya di rumah itu nggak harmonis, suami istri berantem, anak-anak berantem, apakah itu tanda-tandanya Allah bilang ini orang keluarga semuanya kalau bisa untuk bertaubat? Kata siapa? Kok kata siapa? Emang kata siapa? Nggak begitu. Mau tahu? Mau. Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Jangan pilih-pilih channel ya. Kita akan bahas sekali ini. Bagaimana kalau ada orang keluar berantem? Kok beribet? Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda dan rahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah tahu nggak sih ini sinyal-sinyal untuk taubat loh. Oh ini Masya Allah. Sudah 3 tadi dibahas sama guru-guru kita. Yang pertama, sakit bisa menjadikan sinyal untuk bertaubat. Yang kedua adalah mimpi dirinya wafat, itu bisa juga menjadikan kita untuk sinyal untuk bertaubat. Yang ketiga adalah tiba-tiba muncul hewan-hewan aneh, bahkan hewan-hewan berbahaya yang muncul dalam rumah, itu juga salah satu sinyal untuk kita bertaubat. Nah tadi nih kita bahas yang lebih lanjut sebelum iklan. Kita tadi membahas tentang mungkin nggak sih taubat itu bisa datang dari saudara-saudara atau mungkin orang-orang terdekat kita, salah satunya mungkin keluarga ya yang nggak akur, mungkin ada yang hijrah, tapi ada juga yang kadang-kadang nggak peka bahwa itu katanya sinyal dari Allah supaya kita tuh untuk bisa bertaubat. Tapi apa bisa dibilang ya dengan keluarga yang nggak akur ini satu sama lain ini juga adalah salah satu signal. Ustadz Syam, mau izin menjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustadz Irfan, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الآية. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang diterima doanya. Kemudian orang-orang yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berhijrah wa ukhriju min diyarihim, mereka terusir. Jadi jangan pikir ketika habis hijrah langsung dapat tempat terbaik, langsung dapat tempat yang nyaman, langsung dapat pergaulan yang bagus, yang nyaman. Ternyata orang yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ukhriju min diyarihim, terusir dulu. Mereka keluar dari circle-nya yang selama ini menjadi sahabat baiknya mungkin, tapi sahabat yang disebut di sini adalah sahabat dia bermaksiat. Maka Allah akan putuskan mereka, keluarkan mereka, wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili. Tidak jarang orang yang berhijrah malah mendapatkan rintangan-rintangan pada jalannya. Wa udzu fi sabili, tersakiti dalam jalanku. Wa udzu fi wa qatalu wa qutilu, bahkan sampai terbunuhnya. Subhanallah. Setelah itu Allah kasih hadiah, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dikatakan sinyal bertaubat adalah berhijrah, sinyal bertaubat adalah terjadinya mungkin konflik antar keluarga, maka ketika terjadi konflik ini, kalau konfliknya terjadi dikarenakan dia memilih jalan yang benar, maka itu adalah sesuatu yang baik.
Tapi kalau konfliknya terjadi bukan karena sesuatu dia mungkin berhijrah atau mungkin sesuatu yang bukan karena keislamannya, maka ini harus muhasabah diri. Bisa jadi dia memutuskan silaturahim, yang mana ketika seseorang memutuskan silaturahim berarti dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ketika orang berhijrah adalah bercermin ataupun bermuhasabah. Jangan sampai jalan yang dia pilih justru jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi pertengkaran, Nabi SAW mengingatkan jangan sampai lebih daripada 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari berarti dia memutuskan silaturahim, dan ini adalah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah menghapuskan dosa bagi orang-orang yang benar-benar berhijrah, berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi gini Ustaz, istri ini kan firasatnya kan kuat ya Ustaz Maulana ya. Kalau misalnya tiba-tiba nih istri sebenarnya tahu nih kebohongan suami, tapi suaminya kayaknya nggak pernah berubah. Nah, apakah salah satu ciri-ciri orang itu harus bertobat itu karena memang ada pengaruh dari orang terdekat, salah satunya istri? Bagaimana Ustaz Maulana? Baik. Duduk aja Ustaz, santai aja. Saya kan cuma nanya doang, iya. Saya kira saya disuruh Enggak, ngobrol aja. Kepada semuanya, wahai suami-suami dimanapun berada, istrimu itu Allah datangkan kepada kita sebagai partner. Tahu nggak partner? Pendukung diri kita, pengingat diri kita. Dan hebatnya lagi sosok wanita itu peka karena adanya kasih sayang, doanya karena betul-betul karena dari dalam itu. Makanya sosok wanita itu bisa jadi unna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bisa menjadi pakaian. Maka ciri kebaikan orang itu dilihat dari pasangannya. Dan alhamdulillah, maka wanita itu bisa jadi hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak istri. Ketahuilah itu bagian daripada kesuksesan Rasulullah, karena salah satunya adalah faktor pendukung, yakni istri Nabi. Dan istri Nabi ternyata banyak hikmah di baliknya, karena karakter-karakter wanita itu ada pada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cerdas kayak Aisyah, ada yang dermawan, ada yang ibaratnya siapa tuh pengusaha, ada pengrajin, pokoknya banyak. Jadi dari sinilah orang bisa mendapatkan kemuliaan dari sisi seorang istri. Mas Fadli, masya Allah, begitu banyak cerewetnya. Tapi yang rem itu adalah istrinya Rani. Ini contoh. Nggak usah ketawa juga. Ngorbanin temen contohnya. Ya tapi apa, masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah diingetin kalau saya cerewet. Bayangkan diri saya. Iya benar-benar. Yang ngerem siapa? Istrinya, saya tahu gitu. Saya lihat di depan mata saya udah banyak banget kejadian. Ini masya Allah buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi nih jamaah. Banyak yang bilang usia 40 tahun ini adalah titik balik nih. Iya gitu ya Ustaz jawabannya. Kalau seandainya dia mau jadi baik, dia akan jadi baik. Tanyain dulu. Kalau seandainya dia belum baik, umur berapa sekarang Ustaz Irfan? 29 jalan 30. Mau jalan 30 nih masya Allah. Nah terus ini apakah benar nih kalau misalnya umur 40 ini memang waktunya kita ini menjadi titik balik untuk menjadi orang yang lebih baik atau enggak sama sekali? Untuk bertaubat atau tidak sama sekali? Mau izin penjelasannya umur silakan. 40 tahun, kalau sampai, kalau enggak sampai, ini yang bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Umur 40 tahun kalau sampai. Kalau belum sampai umur 40 tahun, maka itu yang gawat. Karenanya sahabat yang dirahmati Allah, jangan nunggu umur 40 tahun baru bertaubat kembali kepada Allah. Tapi bersegeralah menuju ampunan Allah. Yang ampunan Allah luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Lebih-lebih Allah mengingatkan, siapa-siapa yang menganggap tenang ada hari esok, ingat esok belum tentu milik kita. Betul. Ketika ada yang bilang, nanti saya kan masih sehat. Ingat, syarat mati tidak harus sakit. Ketika ada yang mengatakan, tenang aja, saya masih muda, besok mungkin ketika tua saya akan berpulang. Ingat, syarat mati tidak harus tua, yang muda pun banyak yang berpulang ke pangkuan Allah. Maka Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah Summa yastaghfirillah
yajidillaha ghafurur rahima. Ayo segera kembali kepada Allah. Betapapun buruknya kita di masa lalu, betapapun kurang baiknya kita di masa itu, dan betapapun kelamnya pada saat hidup kita di waktu itu, tapi siapa-siapa yang pulang ke pangkuan Allah, dia akan dapati pelukan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih dalam bagi mereka. Dan tidak perlu menunggu umur 40 tahun, karena belum tentu umur kita sampai pada 40 tahun. Barakallah. Masya Allah, kita bersyukur Ustaz Maulana ya. Ya. Kita udah lewat dari itu. Allah. Ustaznya ngomongin kalau saya 40 lebih dong. Iya, abang udah mau 50. Saya masih penting lah, setengah-setengah lewat dikit. Jadi orang tuh udah tahu kalau saya sudah tua. Iya, kelihatan dari mukanya Ustaz. Nggak usah digitu-gituin juga. Ini Masya Allah. Ya sekarang kita lanjut. Waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih dari jamaah Islami Tindak. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah capek Ustaz menghadapi suami yang taubat tapi masih ngulangin terus. Apa boleh ngancem pakai cerai atau pergi ke rumah orang tua biar sadar akan salahnya dan taubatnya bersungguh-sungguh? Nah, ini bagaimana Ustaz Maulana? Mohon izin. Mohon maaf, tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semuanya. Pasangan suami istri pasutri. Jangan pernah mempermainkan kata cerai. Jangan kutalak. Jangan. Cerai. Dikit-dikit cerai. Jangan. Ini membahayakan rumah tangga dan bisa seret rezekinya. Seret. Ya itu maksudnya. Kalau serak suara Ustaz. Itu bahaya. Hati-hati. Iya. Karena mungkin bisa jadi, maaf saya pinjam kata-kata ini, mungkin ya. Karena saya tidak tahu. Dalam hal ini ada orang beralasan supaya suami saya sadar. Ketika dia emosi, orang yang, ini kita ambil perumpamaan. Orang yang sakaratul maut aja, ketika engkau menuntun, jangan memaksa. La ilaha illallah. Nanti dia ngambek. Ada baiknya membujuk itu, tidak memaksa, tidak mengancam. Ada cara untuk seorang sadar, tidak mesti harus mengancam. Sekali lagi, tidak mesti harus mengancam. Maka Islam mengajarkan kalau mungkin ada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita karena dia tidak taat kepada Allah, maka yang dilakukan seorang pasangan mendiamkan dulu, diam. Marah ya. Itu dulu. Kemudian maaf bisa tempat tidur dulu untuk sementara. Jadi tapi jangan meninggalkan rumah. Bisa tempat tidur. Kenapa? Kamu sih nggak salat. Aku nggak enak. Nanti azab Allah turun, aku kena juga. Oh iya, nauzubillah min dzalik, benar juga. Itu caranya. Jangan langsung mempermainkan kata cerai. Iya, benar. Ya, buat ibunya tadi jangan terburu-buru nafsu juga. Ya. Karena setan ini selalu bermain dengan orang-orang yang pengen cerai, seneng banget. Karena prestasi setan itu bisa menceraikan rumah tangga. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustaz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon samarkan nama saya karena saya mau ngaku tentang dosa syirik yang pernah saya pakai. Oke, sudah disamarkan ya. Jujur aja Ustadz, dulu saya mendapatkan istri hasil menggunakan pelet. Dan saya pakai jimat. Wow. Biar disenengin sama bos di tempat kerja. Pernah juga saya pakai ilmu kebal. Bener-bener dosa syirik yang berat kan Ustadz. Kira-kira orang seperti saya gini apa masih bisa taubatnya diterima? Terus orang yang seperti saya ini bagaimana caranya taubatnya? Kan katanya dosa syirik dan dosa yang paling berat dan gak diampuni Allah. Nah ini ya biar dijelaskan dulu sama Ustadz Irfan Rizky nih untuk masalah ini. Silakan Ustadz tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ingat selalu ayat Allah di Quran surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Walaupun dulu pernah mohon maaf berzina, mungkin dulu pernah khamar, mungkin dulu termasuk dosa yang paling rendah, tengah sampai tertinggi pun pernah ia lakukan. Di antaranya syirik. Tadi ditanyakan oleh penanya hamba Allah, pernah pakai pelet, pernah terus kemudian ilmu ini dan ilmu itu. Baik sangka sama Allah. Allah itu maha baik dan Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Baginda Nabi bersabda di riwayat Imam Muslim, siapa yang dia kembali kepada Allah, datang kepada Allah satu jengkal, Allah mendatanginya satu hasta.
Siapa yang datang kepada Allah satu hasta, Allah datang kepadanya satu depah. Siapa yang berjalan, Allah menyambutnya dengan berlari. Saking senangnya Allah kepada seorang hamba yang dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Islam itu indah, Trans TV yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Amin. Jangan jauh-jauh dari Allah, karena tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling mencintai kita sebegitu dalamnya kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang benar-benar paling paham tentang diri kita, bahkan lebih paham dari diri kita sendiri, kecuali yang paling paham itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahui bahwa sebesar apapun dosa yang dulu pernah kita lakukan, semuanya Allah ampuni, asalkan kita taubat, taubatan nasuha. Quran surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba Allah yang masih punya iman dalam relung jiwanya, ayo bertobat dengan tobat nasuha. 3 syarat tobat nasuha dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi serta menyesali. Dan yang ketiga, tobat nasuha baru disebut taubat kalau pasca taubat dia rajin-rajin beramal solih, karena sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal baik kita akan menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Barakallah. Jazakallah khairan katsiran, makasih banyak Ustaz Irfan, Masya Allah. Nah ini saya lagi scroll-scroll, kayaknya ini cocok nih buat kerjaan si James nih. Ini kasihan dia ini. Ya Allah, Mas Fadil baik banget. Cariin pekerjaan buat orang, Masya Allah. Habis saya ngelihat kayak kelihatannya tuh Ustaz gini, dia tuh kasihan banget. Dia tuh lama banget cari kerjaan, kemana-mana ditolak, kemana-mana nggak pernah diterima. Jangan baru sangka dulu. Orang tidak dapat kerjaan, bisa jadi itu sinyal juga nih. Sinyal untuk bertobat. Kok bisa? Emang begitu Ustaz? Mau tahu? Mau lah. Bagaimana seseorang itu merasa capek, lelah, letih, cari ini. Ternyata bisa jadi itu sinyal tobat. Setelah yang ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana ya. Bagaimana pembahasannya? Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu indah ya. Masih di tema kita pagi hari ini. Temanya adalah, tahu nggak sih ini sinyal-sinyal untuk taubat loh. Masya Allah. Sudah 6 tadi dibahas sama guru-guru kita ini. Masya Allah. Yang pertama adalah sinyal taubat untuk sakit ya. Diingatkan dari sakit. Yang kedua dari mimpi. Yang ketiga munculnya hewan aneh. Yang keempat tadi keluarga yang nggak bisa akur. Yang kelima firasat seorang istri. Dan yang keenam adalah memasuki umur 40 tahun. Dan sekarang kita lanjut lagi. Tadi keterkaitan kita sama Ustadz Maulana bicara masalah orang yang susah cari kerja. Biasanya orang yang kerja selalu gagal, bahkan ada yang usaha bangkrut. Apakah orang ini termasuk signal dari Allah untuk bertobat dulu baru melanjutkan usahanya yang lain? Mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif bijaksana pernah ditanyakan, bagaimana engkau sangat tenang dalam menjalani kehidupanmu dengan sulitnya pekerjaanmu, dalam mencari rezekimu, apa yang membuatmu sangat tenang? Maka beliau pun menjawabnya, ketika saya di dalam rahim ibuku, saya tidak bekerja, tapi rezeki itu mengalir. Ketika saya lahir dari rahim ibuku, saya tidak bekerja karena saya belum mampu, tapi rezeki itu mengalir dari air susu ibuku. Kemudian saya beranjak dewasa pun aku masih dikasih makan sama orang tuaku tanpa aku harus bekerja. Lalu sekarang setelah aku punya kemampuan sendiri, aku sudah sekolah, aku sudah mencari ilmunya, bagaimana mungkin aku mau resah? Sedangkan pada saat aku nggak bisa apa-apa saja, Allah mengalirkan rezekiku. Sekarang aku sudah punya kemampuan, mana mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada aku? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan bertaubat ini akan membuat pekerjaan lebih mudah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Istighfar kepada Tuhan kalian dalam surah Hud disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala yumatti'akum mata'an hasana, akan diberikan daripada kehidupan yang baik, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, Allah berikan karunia kepada mereka ya sampai waktu yang ditentukan. Subhanallah. Itu yang pertama. Bahkan dalam surah Nuh disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah banyakkan anak-anaknya, Allah banyakkan hartanya disebabkan karena istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti taubat ada hubungannya dengan rezeki. Taubat ada hubungannya dengan seseorang mencari pekerjaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada hubungannya dengan kehidupan kita di dunia. Karena ternyata dunia ini bukan tempat kita sengsara, bukan. Disebut penjaranya orang yang beriman bukan berarti dia tersiksa di dunia, tidak. Tapi penjara agar dia menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menikmati semuanya nanti di hari akhir. Subhanallah. Orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan mungkin bisa jadi disebabkan karena dia sibuk mencari rezeki tanpa kembali kepada yang memberi rezeki. Sibuk mencari sesuatu yang ternyata sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelumnya kembali dulu kepada yang mengatur rezeki tersebut. Kembali dulu kepada Allah yang maha memberi rezeki. Tugas kita sebagai orang yang beriman dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Tugas kita yang pertama adalah bertakwa sehingga Allah berikan solusi dari setiap permasalahan. Kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, maka Dia yang mencukupi. Sayangnya banyak di antara kita bukan bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada pekerjaannya. Kalau saya nggak kerja, dari mana rezeki saya? Berarti tawakalnya kepada pekerjaan, bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, Dia yang maha mencukupi. Allah Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut nih. Saya mau kasih contoh nih jemaah. Ada yang ngomong gini, ih tahu nggak sih? Ngapain sih itu demen banget? Itu kan lakinya kan tuh tukang mabuk-mabuk, males banget lagi di rumah mulu. Itu istrinya yang kerja, tahu nggak sih? Yang cari duit istrinya. Mas Irfan, kaget kan? Memang itu pas banget kalau dia praktekkan. Itu contoh. Tapi itu keseharian kayaknya. Pertanyaannya nih Ustaz Irfan, apakah orang yang suka bicara atau membicarakan keburukan orang lain itu adalah merupakan sinyal dari Allah supaya dia segera bertaubat? Karena bagaimanapun juga Allah sendiri yang akan menutupi aib-aib kita, walaupun orang lain tuh ngomongin aja di luar sana gitu ya. Mohon izin penjelasannya, silakan. Mohon izin gurunda-gurunda, Masya Allah, Tabarakallah. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup semua aib-aib kita. Tapi kalau ada satu kesempatan di mana kadang orang lain itu membicarakan kita, memberitakan sesuatu tentang kita, atau ngomongin kita di belakang, boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah izinkan kita untuk segera memperbaiki diri. Karena benar yang seperti Mas Fadli katakan, kadang itu datang. Informasi itu datang sebagai sinyal agar kita segera kembali taubat kepada Allah, perbaiki diri kita sebelum nanti terlambat. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, Quran surah 3 Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ayo segera kemana? Menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah. Apa yang dimaksudkan ampunan? Ayo segera perbaiki diri. Apalagi Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 222. Hafalkan sahabat, 222. Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa cintanya akan Allah turunkan kepada dua pihak di ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah itu sangat cinta kepada dua pihak. Pihak yang pertama, Allah mencintai orang yang bertaubat. Yang kedua, Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya, di antaranya orang yang mau terus evaluasi dan introspeksi diri. Maka sikapi dengan baik. Kalau ada yang membicarakan kita di belakang, boleh jadi ada dua kemungkinan. Tanda baiknya, beliau jauh di belakang kita karena beliau jauh membicarakannya dari belakang. Dan kabar baiknya boleh jadi kita di depan mereka, dan itu mudah-mudahan benar adanya. Tapi jangan lupa, belah lagi terus kemudian di satu sudut pandang yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu terjadi dalam kehidupan kita agar supaya kita benar-benar sadar kita banyak kelirunya, banyak khilafnya, banyak salahnya, untuk segera setiap info yang datang terus kemudian kita dibicarain keburukannya sama orang, membuat kita mau memperbaiki diri kita. Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau memperbaiki diri. Maka pesan baginda Nabi agar kita segera memperbaiki diri, ihris ala ma yanfa'uk. Ayo kita semangat, kejar raih yang paling manfaat buat hidup kita. Wasta'in billah, banyak-banyaklah kita mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan jadi hamba yang lemah, jangan jadi hamba yang mutungan, pundungan, gampang baper. Kecuali semuanya memang dimaksudkan agar supaya kita jadi hamba yang lebih dekat sama Allah. Kalau kita diomongin orang, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, Sayyidina Umar pernah mengatakan, beliau menyampaikan, aku tidak tahu antara musibah dan nikmat, kecuali apa yang membuat aku lebih dekat pada Allah. Walaupun terlihat seperti musibah, sejatinya dia nikmat, dan kadang nikmat yang membuat jauh dari Allah, itulah sejatinya musibah. Masya Allah. Tuh jangan terkecoh jamaah. Antara musibah sama nikmat ini kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngebedain. Iya, Jangan-jangan istidraj. Ya, Istidraj, benar Guru Indra. Nah sekarang dari tadi kita ngomongin masalah taubat. Mungkin jamaah juga, gimana sih prakteknya Mas Fadli? Apakah taubat itu minta taubat aja? Apa memang harus ada yang pernah saya dengar sholat taubat? Tata caranya bagaimana? Izin praktek Ustadz Maulana. Baik, langsung praktek ya. Ya. Izin buat semuanya guru-guru kita yang ada di sini, ada Ustaz Irfan, ada Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah. Buat kita semua, Masya Allah, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang di rumah. Bisa jadi yang di rumah lebih baik daripada kami yang ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Berkaitan dengan taubat, ada nggak caranya taubat? Kebayang nggak di zaman dahulu ada orang bertobat harus, maaf ya, dipotong tangannya, diapalah. Mohon maaf, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana berbicara tentang tobat itu, tata caranya? Ada orang, astagfirullahaladzim, udah selesai. Ada orang meninggalkan kotanya untuk menuju ke tempat tobat. Sebagaimana dikisahkan, ada orang yang meninggal di perjalanan ketika dia tobat. Ada orang bertobat harus mandi dulu, membersihkan diri. Ada orang meninggalkan semuanya. Karena jangan sampai justru ini yang menyebabkan dia berdosa. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Irfan. Masya Allah, makasih banyak. Di bagaimana orang harus tobat itu harus meninggalkan, berjanji, kemudian mengganti. Ulangi. Janji, meninggalkan, janji, mengganti. Meninggalkan semuanya dari yang menyebabkan dia berdosa. Kemudian dia berjanji dengan sesungguh hati, kemudian mengganti dengan kebaikan. Maka yang terbaik mulai dari nol. SPBU. Kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Wih, keren. Kenapa mulai dari nol? Karena kita, mohon maaf, dua yang menyebabkan orang tidak lepas daripada dosa. Apa itu? Salah dan lupa. Salah dan lupa inilah yang menyebabkan manusia tidak lupa dari salah dan dari dosa. Karena kenapa? Harusnya kita kembali pada diri. Bagaimana cara salat sunat tobat? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Ada cara salat sunat tobat. Yang jelas niatnya. Saya berniat. Salat sunat tobat. Dua rakaat. Sunat karena Allah. Dibaca ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah takbir yang diikutkan dengan niat. Masya Allah. Aduh, udah jelek itu, berarti mau ganti baru. Ya. Iya. Ayo, ini gelar sejadah. Ya Kirain dong. orang nih yang ngikutin semua nih, masalah ada catet nih. Gelar sejadah dulu.
Ya. Jadi betul-betul mandi. Habis Mandi betul-betul dia sungguh-sungguh mandi, memakai pakaian yang luar biasa bersihnya. Kemudian waktu yang terbaik adalah antara maghrib dan isya. Ada namanya salat sunat awabin. Antara maghrib isya, sesudah salat maghrib, salat sunat 2 rakaat dulu, salat sunat badiah, kemudian salat sunat tobat, kemudian salat sunat ajat kebutuhannya. Kemudian mohon izin, itu salat sunat tobat 2 rakaat. Ya. Setelah 2 rakaat itu langsung duduk. Duduk Ya. kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia berdoa baca tasbih, zikirnya 3. Istighfar, la ilaha illallah, salawat masing-masing 100. Habis itu langsung sujud. Jadi sesudah salam, zikir 300. Nih, prakteknya. Allah. Waktunya makin Langsung. cepat nih, harus lebih Iya, cepat baik. lagi nih ya. Astagfirullah. Istighfar, bukan istighfar, bukan begitu. Astagfirullah. 100 kali. Iya. Kemudian la ilaha illallah 100, kemudian salawat 100. Habis itu langsung sujud. Maka tadi kan syaratnya berjanji. Berjanji. Maka berjanjinya di sini ketika sujud. Berjanjinya di sujud. Ya Allah, saya berjanji, jikalau ku angkat kepalaku, tidak akan kuulangi lagi dosa-dosa itu. Allahu Akbar. Oh, luar biasa sih itu. Masya Allah. Itu Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh saya lanjut yang lain? Boleh. Karena udah dituduh, udah ditanya Baik. ini ya. Ya oke. Buat jamaah Islam Tinda, kita lanjut lagi. Masya Allah, boleh kembali ke tempat masing-masing ya. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari jamaah dari Instagram. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah bertaubat dari dosa saya masa lalu semenjak tahun 2020. Tapi selama saya tobat, kenapa malah semakin banyak cobaan yang datang ya? Mulai dari diberi sakit keras kepada diri saya, dan bahkan Allah menguji rumah tangga saya yang berada di ambang perceraian. Apakah taubat saya selama ini ada yang salah? Tapi bagaimana caranya mengetahui bahwa taubat saya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita coba tanya sama guru kita Ustadz Irfan nih. Mohon izin jawabannya, silakan. Ustaz Syam, mohon izin. Allah jawab dari pertanyaan yang barusan ditanyakan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apa cirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita? Ada 2 cirinya. Yang pertama, Allah berfirman di ayat tadi, tidaklah taubat yang diterima oleh Allah diketahui ciri-cirinya kecuali seorang hamba itu dibuat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa semakin ya Allah, rasanya ada perasaan diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, makin dekat oleh Allah, makin taat, makin menjaga sholatnya, maka sejatinya itu ciri taubat seorang hamba diterima, salah satunya. Ciri yang kedua, hadir perasaan muraqabatullah. Quran surah 4 An-Nisa ayat yang pertama, penggalan yang paling akhir. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu zat yang selalu mengawasi setiap derap langkah, gerak-gerik para hamba-hambanya. Maka kalau kita mau tahu apakah tobat kita diterima oleh Allah atau kita ngerasa kayaknya belum nih, ataukah sudah nih? Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama, lihat apakah kita makin dekat dengan Allah, karena balasan bagi kebaikan itu tidak ada kecuali datang kebaikan berikut-berikutnya. Dan yang kedua, ciri taubat kita diterima Allah adalah kita jadi hamba yang selalu menghadirkan muraqabatullah. Allah memantau saya, Allah menyaksikan saya. Kalau hari ini aja kecanggihan teknologi manusia di hadapan kita membuat kita ngerasa keren ya kecanggihan teknologi ini semua. Ingat, akan ada satu masa Quran surah At-Taghabun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun." Akan datang satu masa di mana hari itu yaumut taghabun. Allah beri nama hari Taghabun, hari di mana dinampakkan semua-muanya. Kalau hari ini betapa hebatnya ini kecanggihan teknologi manusia membuat kita tampak di hadapan orang walaupun tidak ada di studio Trans TV atau studio Islam Itu Indah,
maka bagaimana dengan CCTV-nya Allah yang pasti jauh lebih hebat dari semua kecanggihan dan teknologi yang kita punya. Karenanya, dua ciri ini pegang baik-baik. Ciri yang pertama, orang akan tahu kalau tobatnya diterima Allah ketika membuat dia semakin dekat dengan Allah. Dan yang kedua, kita akan tahu bahwa tobat kita diterima oleh Allah ketika kita menghadirkan muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Makasih banyak Ustaz Irfan. Masya Allah buat jamaah Islam itu Indah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi bersama guru-guru kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya juga ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Ya, waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk nih yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seseorang yang sudah taubat tapi suka memandang rendah orang lain? Allah. Bahkan merasa dirinya sudah paling benar. Wah, saya demen nih, banyak saya ketemu orang kayak gini nih. Apakah taubatnya diterima orang yang seperti ini? Ya mohon izin jawabannya Ustadz Maulana, silakan. Ciri orang bertobat itu dilihat bagaimana dia bisa jadi tambah baik. Bukan malah julid, bukan malah sombong. Maka dia tawadu. Tawadu. Lalu mohon izin tanpa menggurui, maka timbul kasih sayang pada dirinya. Karena maaf, orang tidak akan mungkin bisa taubat kalau melihat dirinya lebih tinggi. Bagaimana dia bisa taubat kalau dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain? Harusnya orang-orang bertobat itu merasa dia banyak dosa. Lebih banyak. Ketika melihat orang tua, mungkin orang tua itu lebih banyak pahalanya karena dia tua. Harusnya begitu. Harus begitu. Kayaknya aku lebih banyak dosa melihat anak muda, mungkin karena saya banyak dosanya. Bagus seperti itu. Bukan malah merendahkan orang. Hati-hati, hati-hati. Iblis, laknatullah, itu dilaknat karena merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi susah tobatnya. Maka dua kalimat yang tidak bisa disebutkan oleh iblis. Apa itu? Istighfar dan la ilaha illallah. Surga luas cuy, sendirian juga nggak enak, bilang gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Masya Allah ya. Instagram Mbak Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tapi tolong samarkan nama saya. Oke, siap. Saya dulu seorang pelakor. Waduh, subhanallah. Dan sekarang saya ingin bertaubat. Tapi tidak tahu caranya. Ya. Bagaimana cara bertobat dari dosa pelakor ya Ustadz? Wah nih, kasih yang masih muda aja deh nih. Yang masih sering digoda. Duduk aja nggak apa-apa, santai Ustadz. Masya Allah, ya Ustadz. Gimana caranya kita bertobat dari dosa pelakor? Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan, kalau hubungan kita berdosanya mohon maaf kepada Allah, cukup dengan bertaubat, taubatan nasuha, Allah akan ampuni, Allah akan hapus kesalahan kita. Tapi Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin, kalau ada hakul adami, haknya anak Adam, tugas kita adalah minta maaf kepada beliau, lalu terus kemudian benar-benar istighfar kepada Allah, sembari minta kemudian kembalikan, bukan minta ya, tapi kembalikan semua hak-hak beliau. Kalau memang dulunya pelakor, pebinor atau apa namanya segala macam, hendaknya kita mengembalikan itu kepada yang punyanya, karena memang itu bukan hak kita. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tidak merebut haknya orang lain. Masya Allah. Pelakor merebut haknya orang lain? Iya dong. Jelasin pakai bahasa Jawa sedikit dong. Gitu. Buat orang-orang yang terutama di daerah Jawa. Waduh, silakan. Daerah Jawa. Iya. Bahasa Jawa? Bahasa Jawa silakan nggak apa-apa. Ojo ngerebut apa ya? Bini uang. Jangan suka merebut suami orang, jangan suka merebut istrinya orang. Karena sebaik-baik hidup adalah hidup yang dengan seizin Allah kita mencarinya berdasarkan dan diawali dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang tidak sadar bahwasanya dirinya seolah bahagia, tapi ternyata bahagia yang didapat dengan cara merendahkan orang lain. Maka sahabat ingat kalimat ini dalam-dalam.
Jangan pernah meninggi dengan cara menginjak kepala orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain untuk terlihat lebih tinggi, karena tidak satupun orang yang bertahan lama saat dia tinggi disebabkan menginjak dan merendahkan orang lain. Ojo ngono Mas, Mbak ya. Gitu, Oke, tapi yang jelas semua tuh ada caranya. Ojo ngono. Ojo ngono, ya. Oke, Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sekarang waktu kita mendengarkan muasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu bertaubat itu berhubungan dengan dosa. Nabi SAW adalah orang yang maksum, tidak ada dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Tapi Nabi dalam riwayat disebutkan beristighfar 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Nabi SAW sampai bengkak kakinya dalam sholatnya, dalam bermuhasabah, dalam meminta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menunggu berdosa dulu baru bertaubat, nunggu sinyal dulu baru kita kembali kepada Allah, apakah kita lebih baik daripada Nabi SAW? Subhanallah. Kemudian yang kedua, qala ba'dal hukama, berkata orang-orang alim, disebutkan ciri orang yang bertaubat itu adalah ayyara nafsahu, mereka melihat dirinya itu ghaira ma'sum, tidak suci dari dosa, sehingga orang yang bertaubat itu adalah orang yang tidak meremehkan orang lain. Orang kalau merasa diri sudah diterima tobatnya sama Allah, sudah dihilangkan dosanya, dia akan memandang orang lain, kamu berdosa, saya tidak. Tentu saja orang yang diterima tobatnya adalah yang melihat dirinya ghaira ma'sum, tidak maksum, tidak selamat dari dosa, sehingga orang yang bertaubat akan lebih berhati-hati lagi dalam melangkah, jangan sampai dia mengulangi dosa yang sama. Yang kedua, lebih berhati-hati lagi dalam memandang orang lain, jangan sampai orang lain tersebutlah yang diterima tobatnya oleh Allah, justru kita yang merasa diri lebih baik justru tidak diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala ba'dul hukama, orang yang diterima tobatnya adalah yuqarribu ahlal khair wa yubaidu ahlas syarr, mereka senang sekali mendekati orang-orang baik. Berarti kalau mau mendekati orang baik tentu saja senang ke tempat yang baik. Mana mungkin mendekati orang baik tapi di tempat yang buruk. Orang-orang baik biasanya berkumpul di masjid, maka mustahil orang yang diterima tobatnya jarang ke masjid. Mustahil orang yang diterima tobatnya jarang ke majelis. Orang yang diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan sinyal-sinyal taubat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senang berkumpul di tempat orang baik berkumpul. Wa yubaidu ahlas syarr, dan mereka juga menjauhi orang-orang buruk. Berarti bukan hanya menjauhi orangnya tapi menjauhi tempat-tempat yang buruk, circle yang buruk, teman-teman yang buruk, tempat yang buruk. Orang yang diterima tobatnya sama Allah, qala ba'dal hukama, kata orang-orang alim, mereka akan menjauhi tempat-tempat yang buruk yang bisa mempengaruhinya kembali kepada dosa yang sama. Kemudian orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memandang amal akhiratnya yang banyak sebagai amal yang sedikit. Jangan kebalik, ketika memandang dunia yang banyak dianggap sedikit mulu, kurang mulu, subhanallah. Justru melihat dunia yang sedikit udah banyak, alhamdulillah Allah kasih saya banyak. Tapi ketika memandang amal akhirat sudah banyak, dia lihat sedikit. Aduh, saya baru hafal Quran, saya mau nambah lagi hadis, saya baru tahu hadis, saya mau nambah lagi ini, saya mau nambah lagi ini. Subhanallah. Baik, sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita sebagai orang-orang yang bertaubat. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. Ya Allah, golongkanlah kami sebagai hamba-hambamu yang engkau terima taubatnya, golongkan kami sebagai hamba-hambamu yang engkau sucikan. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Disebabkan engkau terima taubat kami ya Allah, maka berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.